Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 73, Sungai Darah. View, Yeling perlahan menghembuskan napas saat keduanya melihat sekeliling di tempat terbuka. Di mana-mana mereka melihat mayat-mayat berserakan di tanah, tidak ada yang lengkap lagi. Mayat di tanah adalah kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Mereka mengira Sumin adalah sasaran empuk dan begitu mereka bertemu dengannya, mereka langsung terlibat dalam pertempuran. Ini adalah petarung amatir karena mereka tidak repot-repot menguntitnya selama beberapa waktu agar mereka dapat memahami kekuatan dan kelemahannya. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Selama paruh terakhir bulan itu, hal itu terjadi berulang kali padanya. Semakin banyak orang menyerangnya dengan niat untuk membunuhnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan Snow Mountain padanya. Seandainya para ahli ini mengetahui bahwa kira-kira satu kelompok ahli telah musnah dalam sehari, mereka kemungkinan besar akan mempertimbangkan kembali strategi mereka. Meskipun demikian, di dalam lembah abadi, tidak mungkin untuk berkomunikasi satu sama lain kecuali mereka bertemu langsung satu sama lain. Pada saat itu, kelompok akan saling bertarung atau bekerja sama untuk menjadi lebih kuat. Pada awalnya, setengah bulan yang lalu, sebagian besar kelompok terdiri dari individu atau pasangan, tetapi seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut bertambah besar, naik menjadi 7 dalam satu kelompok. Semakin besar kelompoknya, semakin berbahaya mereka, dan semakin sulit bagi Sumin dan Yeling untuk mengalahkan mereka. Namun, baik singa maupun manusia tidak berniat menyerah. Sementara mereka telah membersihkan orang-orang yang datang untuk mereka kali ini, Sumin mengambil semua harta, inti iblis, dan lambang peserta yang bisa dia temukan. Saat ini, dia memiliki lebih dari 100 inti dan lambang, begitu banyak faktanya, sehingga dia cukup yakin peringkatnya di peringkat harus cukup baik bahkan tanpa bertarung melawan monster besar manapun. Setelah beruntung bekerja sama dengan Yeling, Sumin menyerah pada idenya untuk melawan binatang buas. Dia segera mengerti bahwa mereka jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan pada awalnya, dan dia tidak perlu mencari masalah, sebaliknya, masalah terus-menerus datang untuk menemukannya. Untung para penjaga tidak mengizinkan balas dendam saat kita keluar dari lembah, kata Sumin pada dirinya sendiri sambil bergidik. Meskipun penjaga telah memperjelas bahwa tidak ada yang diizinkan membalas dendam, Sumin akan menjadi sangat tidak populer. Selama dia tidak populer, ada banyak cara baginya untuk mati. Merenung untuk beberapa waktu, Sumin sampai pada kesimpulan bahwa segera setelah peringkat selesai, dia harus meninggalkan reruntuhan abadi secepat mungkin. Semakin lama dia tinggal, semakin besar kemungkinan dia kehilangan nyawanya yang berharga. Ini parodi. Bagaimana bisa satu orang diizinkan memburu orang seperti ini? Dia bahkan tidak berusaha menangkap binatang buas dan mendapatkan harta seperti orang lain. Dia dengan sengaja mencuri barang-barangnya dari peserta lain. Seseorang berteriak ketika mereka semua melihat layar air besar di udara. Ya, dia harus didiskualifikasi. Teriak yang lain. Segera banyak orang berteriak tentang bagaimana pertunjukan kekejaman ini harus dihentikan. Kalian semua pecundang yang sakit. Sebuah suara menggelegar melalui tanah. Semua orang menjadi diam. Pemuda ini hanya membunuh mereka yang datang kepadanya dengan niat untuk membunuhnya dan mendapatkan hadiah di kepalanya. Apakah salahnya jika mereka terlalu lemah untuk menanganinya? Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya tanpa melawan? Kalian semua munafik. Dia seharusnya tidak membunuh tetapi malah dibunuh. Apakah Anda akan mengatakan hal yang sama? Apakah itu anggota Anda yang berpartisipasi? Suara menggelegar milik Bu Huang. Setiap orang yang menyerukan tentang ketidakadilan dan diskualifikasi semuanya menjadi tenang dalam beberapa saat. Wajah mereka merah karena malu dan marah, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa lagi karena semua yang dikatakan Bu Huang adalah benar. Ini adalah peringkat lembah abadi, dan kita semua berpartisipasi di bawah aturan penjaga. Jika mereka merasa dia tidak adil maka biarkan mereka menghukumnya. Tidak peduli sekarang atau nanti, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk membalas dendam pada pemuda ini. Bu Huang melanjutkan. Ekspresi masam berubah, bahkan lebih masam karena mereka semua tahu dia benar lagi.
Jika mereka diketahui membalas dendam, mereka pasti akan dipandang rendah oleh seluruh reruntuhan abadi atau bahkan diburu oleh penjaga. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat para penjaga, tapi ada cerita tentang keluarga yang tidak mengikuti aturan. Keluarga malang ini telah benar-benar menghilang dari dunia. Tidak ada perkelahian yang terjadi, tidak ada pertempuran yang terjadi, tetapi tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi pada keluarga mereka sendiri, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengutuk Su Min di dalam hati mereka. Di dalam lembah abadi, Su Min sama sekali tidak menyadari fakta bahwa orang-orang di luar dapat melihat tindakannya. Saat dia bertarung, mayoritas pembunuhan disebabkan oleh Ye Ling yang merupakan yang terkuat dari mereka berdua. Ye Ling tidak keberatan. Faktanya, dia cukup penasaran dengan Su Min yang memperlakukannya seperti teman baik daripada binatang buas. Su Min bahkan telah berbagi beberapa harta dengannya dan membiarkannya menyimpan semua harta yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Singa yang pada awalnya merasa sedih karena dipaksa menjadi makhluk roh seseorang sekarang cukup terhibur dengan situasi barunya. Bergerak bersama dengan Su Min sangat menarik, dia berjuang sebanyak yang dia impikan. Su Min memperlakukan binatang itu seperti sesama kultivator karena dia sudah terbiasa memandang Cao Cao sebagai adik laki-laki. Bahkan sekarang, dia sangat merindukan ular hijau itu dan untuk membuat dirinya merasa lebih baik, entah bagaimana dia memperlakukan singa itu seperti dia memperlakukan ular hijau kecil itu. Melihat pakaiannya, Su Min menghela nafas. Kelompok ini bukanlah kelompok terbesar yang pernah mereka lawan, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah pertempuran paling berdarah yang pernah dia alami. Pertempuran itu bahkan lebih berdarah daripada pertempuran melawan para penjaga gunung salju. Pakar ini kuat, dan serangan mereka cepat. Su Min telah berurusan dengan mereka bertiga yang merupakan pakar internal. Tubuhnya hampir meledak karena energi yang diserapnya dan pedangnya. Dia telah menggunakan energi ini untuk membuat gelombang kejut yang meledak dari tubuhnya. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga mengurangi 3 ahli internal yang semuanya berperingkat lebih tinggi darinya menjadi mayat yang hancur. Energinya mentah, jadi lebih efektif membunuh para petarung, tapi juga energi mentahnya lebih sporadis mengakibatkan lebih banyak pertumpahan darah. Untuk membuat semua energi mereka menjadi satu gelombang kejut besar sudah cukup untuk mereduksi siapapun menjadi debu. Seandainya Su Min serakah dan menyimpan energi di dalam tubuhnya, dia akan meledak. Dua lainnya dari kelompok itu adalah pakar eksternal dan Ye Long menangani mereka. Bagi singa, berurusan dengan mereka hanyalah permainan kucing tikus baginya. Ye Ling terkejut ketika dia melihat dan merasakan tekanan dari gelombang kejut energi yang dilepaskan Su Min. Dia bahkan merasa sedikit terancam karenanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana prajurit bintang 3 bisa melakukan serangan berbahaya seperti itu. Mari kita bergerak lebih jauh ke arah timur, kata Su Min. Ye Ling mengangguk setuju. Dia tidak peduli kemana mereka pergi. Yang dia inginkan hanyalah mengalami pertempuran yang mengentalkan darah dan bepergian dengan teman barunya. Tunggu. Su Min memanggil pada saat yang sama dia menyipitkan matanya. Sekelompok besar datang ke sini, dan kelompok itu tidak sederhana. Ada seorang pria dari Snow Mountain di dalamnya dan beberapa ahli dari berbagai kekuatan. Saya pikir beberapa dari mereka lebih lemah dari saya, tetapi mayoritas harus lebih kuat. Petik 2. Merenung, Su Min menjelajahi harta penyimpanannya sebelum dia menemukan 2 genggam sesuatu yang tampak seperti rumput beku. Meskipun sudah lama dipetik, masih terlihat seperti rumput beku segar yang baru saja dipetik saat itu. Makan ini, kata Su Min sambil memberikan segenggam penuh pada Ye Ling. Su Min memakan segenggam lainnya sendiri. Tiba-tiba aura di sekitar tubuhnya tampak menghilang. Aura mereka benar-benar hilang, dan jika seseorang tidak melihat Su Min dan Ye Ling, mereka akan percaya bahwa mereka telah menghilang sepenuhnya. Rumput yang baru saja mereka makan adalah rumput roh kiasan, itu adalah sesuatu yang mereka ambil dari sekelompok orang yang telah menyerang mereka beberapa hari sebelumnya. Untungnya mereka belum melepaskan aura mereka untuk menjelajahi daerah itu, kata Su Min sambil tersenyum. Dia akan terkejut jika mereka melakukannya. Kelompok itu besar, dan tidak ada binatang buas yang akan menyerang mereka kecuali jika dihina atau dibuat marah. Kelompok mereka terlalu menakutkan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk waspada.
Kami akan menguntit mereka. Ketika kami memiliki kesempatan, kami akan mengambil satu persatu dari kelompok mereka. Mereka akan memiliki penjaga di malam hari, dan mereka akan memiliki orang-orang yang perlu meninggalkan grup dari waktu ke waktu. Ketika mereka melakukannya, kami akan menangkap mereka. Tanda merah terlihat jelas di mata Sumin. Dia biasanya tidak memburu kelompok lain, namun, itu adalah kasus yang berbeda mengenai para pejuang gunung salju. Sumin memiliki niat berbeda terhadap mereka. Dia dan keluarga itu memiliki permusuhan satu sama lain. Bahkan ada hadiah di kepalanya. Wajar jika dia akan membalas dendam. Mendengar kata-kata Sumin, Yeling terkejut. Meskipun dia dingin dan kejam ketika harus membunuh orang yang ingin membunuhnya, dia tidak secara aktif ingin menyerang kelompok jika mereka tidak menyebabkan masalah baginya. Sekarang dia langsung menuju sebuah kelompok, dan bahkan sekelompok besar ahli. Singa itu bersemangat, merasakan niat membunuh di tubuh Sumin dan gagasan harus memburu satu demi satu orang, dan menabur ketakutan di hati mangsanya, sangat menarik bagi Yeling. Sambil tersenyum satu sama lain, keduanya beringsut semakin dekat ke kelompok besar itu. Meskipun aura dan kehadiran mereka tersembunyi, keduanya tidak berani berbicara terlalu banyak saat mereka maju di hutan seperti hutan. Segera mereka berada dalam jangkauan pendengaran kelompok itu, mereka perlahan-lahan menyesuaikan kecepatan mereka agar sesuai dengan kelompok di depan mereka. Sumin terkejut melihat mereka berjalan bersama, mengobrol dengan keras dan tertawa. Tuan Shen Yu, saya yakin Anda akan segera membunuh Sumin itu. Dia sangat beruntung karena kita belum menemukannya. Begitu kita menemukan orang lemah seperti dia, dia akan langsung mati. Seseorang berkata dengan sombong dan keras. Suara yang terisi dengan jelas menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang penjilat. Komentar ini menyebabkan Yeling dan Sumin saling memandang, senyum masam terlihat jelas di kedua wajah mereka dan niat membunuh yang dingin mulai muncul di sekitar mereka berdua. Sudah waktunya untuk memainkan permainan kucing dan tikus. Babak 74, Perang Gerilya. Mendengar kata-kata ini, Sumin dan Yeling tidak bisa menahan senyum. Jika kelompok itu menggunakan energi mereka untuk melihat-lihat, maka mereka akan dapat menemukan Sumin sejak lama. Namun, dia telah menemukannya terlebih dahulu, dan sejak dia menemukannya, dia memakan rumput beku untuk menyembunyikan aura dan kehadirannya. Sumin dan Yeling hanya terlihat jika ada yang menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada yang bisa mengenali mereka sebaliknya. Tiba-tiba, Sumin melihat satu orang keluar dari grup. Haha. Jangan khawatirkan aku hanya perlu mengunjungi jamban. Tidak perlu menunggu. Aku akan segera menyusul kalian, seru orang ini. Saat dia meninggalkan grup, Sumin menghilang dari puncak pohon tempat dia mengamati sekelompok orang. Segera setelah dia muncul kembali, aroma darah samar tercium di udara, tetapi sangat tidak jelas sehingga tidak ada yang menyadarinya. Meskipun jika mereka fokus pada itu, mereka mungkin akan menangkap beberapa perubahan di udara. Kelompok itu terus bergerak maju dengan Sumin dan Yeling mengikuti di belakang di puncak pohon, satu persatu pohon. Tuan Muda Shen Yu, kami punya masalah. Kakak laki-laki Wang Gu pergi ke jamban sekitar 1 jam yang lalu, tetapi dia belum kembali. Anda tahu, saudara laki-laki Wang Gu setia kepada Anda, jadi dia tidak akan melarikan diri dari kelompok kami, orang-orang. Saya khawatir kemalangan telah menimpanya. Seorang pria muda berkata dengan suara rendah, berusaha untuk tidak terdengar terlalu keras agar tidak membuat yang lain khawatir. Namun, sebagian besar ahli mendengar apa yang dia katakan. Bahkan Sumin mendengar kata-kata itu. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat 3 ahli meninggalkan grup, jelas akan menemukan Wang Gu ini. Sekali lagi Sumin menghilang dari puncak pohon dan muncul kembali di tanah tepat di belakang ketiganya. Sebelumnya, dia berhasil membunuh Wang Gu secara instan yang tidak waspada, tetapi ketiganya berbeda. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, tetapi meskipun demikian mereka tidak bisa merasakan Sumin semakin dekat. Pedangnya terhunus dan setelah beberapa saat dia berhasil berada begitu dekat dengan mereka sehingga dia melompat ke depan. Pedangnya mengayun di udara dan langsung memenggal kepala orang pertama. Pejuang lain menyadari terlalu lambat apa yang telah terjadi dan pada saat mereka berbalik orang lain telah ditusuk di perut. Suaranya terdengar dalam teriakan keras yang menembus hutan yang sunyi. Mengutuk, Sumin dengan cepat menoleh ke orang terakhir. Pedangnya turun,
Membelah seluruh tubuhnya menjadi dua sebelum dia melompat ke puncak pohon dan kembali ke Yeling. Aku mendengar salah satu dari mereka berteriak, kata singa dengan suara rendah, orang-orang dalam kelompok di bawah juga mendengarnya. Lanjut singa, seluruh kelompok telah berlari kembali ke lokasi pertarunganmu. Kurasa mereka aku akan segera tahu bahwa kamu mengejar mereka, lanjut Yeling. Su Min menganggukkan kepalanya. Pria muda yang berteriak yang telah ditusuk di perutnya tidak dapat diselamatkan, tetapi jelas bahwa dia akan menceritakan apa yang dia ketahui kepada Tuan Muda Sen. Ayo kita lihat, kata Su Min dengan suara rendah. Keduanya diam-diam kembali ke medan pertempuran. Di tanah, dua mayat tergeletak, satu dipenggal dan yang lainnya diiris menjadi dua. Di tengah adalah seorang pemuda di rerumputan yang lembut, di atasnya adalah pemuda lain. Orang yang tergeletak di tanah adalah orang yang telah ditusuk di perutnya. Pria yang membungkuk di atasnya adalah Tuan Muda Sen Yu. Apa yang terjadi? Suara marah Sen Yu meraung. Ambus, kata pria di tanah, suaranya lemah dan lemah. Satu kata ini jelas menghabiskan seluruh energinya untuk diucapkan. Itu adalah seorang pemuda. Dia cepat seperti bayangan. Kematian. Ketika pria itu mengatakan kematian, suaranya bergetar ketakutan. Matanya melebar ketika dia mengingat beberapa saat sebelumnya. Pria muda ini benar-benar berbahaya. Dia membunuh dua orang hanya dalam 2 napas udara. Dia tidak memberikan waktu untuk membalas serangan atau bertahan. Sambil memikirkan hal ini, mata pemuda itu menjadi jauh. Tubuhnya lemas, hembusan udara terakhir lolos darinya. Sen Yu sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya memerah. Jadi seseorang mengira dia bisa memburu kita. Ledakannya membuat semua orang ketakutan, tapi Sen Yu terlalu marah untuk takut dengan apa yang telah terjadi. Kinya menyapu seluruh wilayah hutan. Meskipun dia menemukan banyak ahli, tidak satupun dari mereka yang cukup dekat untuk menjadi penyebab perkelahian itu. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat siapapun. Aku khawatir mereka telah mengambil rumput roh ilusif, tapi jangan khawatir. Alasan si pembunuh dapat dengan mudah berurusan dengan ketiganya adalah karena mereka tidak lebih dari prajurit bintang 2. Dalam penyergapan, semua bintang 3 atau 4 prajurit bintang dalam kelompok kami akan mampu membunuh mereka secepat ini, terutama karena itu adalah pakar eksternal, menyelinap ke arah mereka sambil menggunakan rumput roh ilusif, sehingga mereka tidak merasakannya dan menebangnya, sungguh tidak luar biasa. Mendengar kata-kata Sen Yu, semua orang menghela nafas lega. Apa yang dia katakan itu benar. Namun demikian, mereka terus melihat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, dalam upaya mereka untuk melihat bahaya tersembunyi yang telah menewaskan 4 orang mereka. Untungnya, Su Min dan Ye Ling berada sangat jauh di puncak pohon sehingga banyak daun menutupi mereka. Juga, tak satu pun dari para ahli ini yang mempertimbangkan untuk bepergian melalui puncak pohon, jadi mereka tidak pernah berharap orang lain akan melakukannya. Pertempuran telah terjadi di lapangan. Lebih dari segalanya, para ahli ini mengharapkan si pembunuh berada di lapangan. Di masa depan, tidak ada yang boleh bergerak sendirian. Semua prajurit bintang 2 harus bergerak dengan prajurit bintang 3 atau bintang 4. Meskipun ini merepotkan, ini satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup. Meskipun Sen Yu sebenarnya hanya peduli dengan peringkatnya sendiri di peringkat abadi ini, dia membutuhkan dukungan dari para pengikutnya untuk mengumpulkan cukup bahan dan inti iblis untuk mendapatkan peringkat tinggi. Orang-orang ini telah mendedikasikan lambang mereka untuk Sen Yu ketika peringkat akan berakhir. Meskipun pangkat tinggi bermanfaat, memiliki gunung salju berutang budi kepada mereka, atau setidaknya memandang keluarga mereka sebagai pendukung mereka, bahkan lebih penting bagi keluarga kecil. Gunung salju saat ini sedang berkembang. Jika mereka memperluas ke kota lain, keluarga ini akan diizinkan untuk tinggal di dalam kota karena mereka bersekutu dengan gunung salju. Sen Yu adalah orang yang berbahaya, tapi dia hanya seorang prajurit bintang 4. Ketika Su Min adalah prajurit bintang 2, dia harus berhati-hati di sekitar prajurit bintang 4. Namun, dia telah mencapai tingkat bintang ketiga dan tubuhnya telah ditempa oleh esensi langit dan bumi. Dia telah menjadi sangat kuat. Tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya dan kumpulan energi dalamnya telah lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya. Mengalahkan prajurit bintang 4 tidak lagi menjadi masalah,
tetapi ada batasan berapa banyak ahli yang bisa dia lawan sekaligus. Dia tahu dengan Ye Ling di sisinya, mereka bisa menyerang kelompok itu dan menghabisi mereka. Namun Su Min ada di sini untuk meningkatkan kekuatan pribadinya sendiri. Jadi dia lebih suka menunggu dan membunuh mereka setiap saat. Mari kita kubur teman-teman kita, kata Shen Yu sambil menghela nafas. Meskipun dia benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi di sini, karena ketiganya tidak lebih dari prajurit bintang 2, mereka tetap menjadi pengikutnya. Untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sangat peduli pada mereka semua, Shen Yu bersedia menyia-nyiakan lebih banyak waktu untuk penguburan yang layak. Meskipun si pembunuh bergegas melakukan pembunuhan, dia berhasil membawa lambang mereka bersamanya. Shen Yu mengutuk dirinya sendiri. Seandainya dia setidaknya mendapatkan 3 lambang, dia tidak akan merasa seolah-olah dia telah membuang banyak waktu. Namun sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa tetapi masih membayar waktu untuk mengubur para pengikutnya. Jika saja seekor binatang buas datang dan menyeret mereka bersamanya, dia terus mengutuk dalam hati sambil tetap tenang di luar tampaknya sangat kesal karena kehilangan pengikutnya. Su Min harus berjuang untuk menahan tawanya. Jelas, Ye Ling memiliki masalah yang sama. Keduanya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Shen Yu, tetapi mereka juga mengerti mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan, geram Ye Ling dengan suara rendah agar tidak ada yang bisa mendengar mereka. Meskipun mereka akan bergerak dalam kelompok, kamu harus bisa membunuh mereka berpasangan, lanjut Ye Ling, dan Su Min mengangguk. Dia harus lebih berhati-hati tetapi tetap tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan kelompok ahli ini secara kolektif. Kelompok itu tinggal di lokasi yang sama selama 4 jam untuk mengubur ketiga ahli itu dan melihat sekeliling mereka. Mereka terus-menerus waspada, berharap melihat monster dimanapun mereka memandang. Saat penguburan selesai, mereka semua beristirahat dalam waktu singkat. Shen Yu sekali lagi memanggil kelompok untuk mulai bergerak. Mereka semua melakukan apa yang diperintahkan, mengikuti tepat di belakangnya. Beberapa ahli adalah ahli eksternal dan memiliki senjata di tangan, yang lain adalah ahli internal dan terus-menerus membiarkan ki mereka mengalir melalui tubuh mereka, siap untuk mengaktifkannya jika mereka menemukan jejak orang tak dikenal yang menyebabkan anggota mereka mati. Shen Yu sedang berjalan di depan. Suasana hatinya buruk, tetapi meskipun demikian, dia baru saja menggunakan ki-nya untuk memindai sekeliling, bahkan tidak membiarkan orang atau makhluk sekecil apapun untuk mendekati mereka tanpa dia sadari. Tentu saja, Su Min dan Ye Ling adalah pengecualian karena mereka telah mengkonsumsi rumput roh ilusi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ye Ling bertanya dengan suara rendah. Su Min memandangi kelompok itu, merenungkan apakah dia harus bergegas turun dan menyerang mereka semua bersama Ye Ling. Bahkan jika dia melakukannya, mereka berdua akan mengalami luka berat. Dia belum mau terluka dulu, orang-orang yang benar-benar berbahaya masih ada di luar sana. Mari kita tunggu dan lihat. Aku gagal untuk percaya bahwa mereka tidak akan pergi dalam kelompok kecil ketika mereka perlu pergi ke jamban atau hanya perlu istirahat sejenak sendiri. Jika mereka melakukannya, maka kita selalu dapat memutuskan apakah itu benar, layak membunuh mereka atau jika kita harus pergi. Su Min bertekad. Ye Ling tidak bisa membantu tetapi mendengus, seolah-olah kamu akan pergi. Kamu seperti binatang iblis, kamu tidak hanya menikmati memburu mereka, kamu tidak akan pernah melepaskan targetmu. Jika mereka menghalangimu, dan mereka mencoba untuk membawa masalah, maka Anda akan menyingkirkannya. Rasanya tidak asing bagi saya. Ye Ling berkata dengan sombong dan Su Min terkejut bahwa singa itu benar. Dia telah bersumpah bahwa dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi dia dan balas dendamnya. Mereka yang ingin menyusahkannya pasti akan mati, datang satu dan dia akan membunuh satu, datang dua dan dia akan membunuh dua. Semakin banyak yang datang, semakin banyak dia akan membunuh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.